Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Risa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fitri Syafan Rencana dengan NIM 23-50048-PN-18-18. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membahas tentang rekayasa cuaca dan rekayasa iklim. Yang keduanya itu sering dianggap mirip, padahal sebenarnya berbeda dari sisi tujuan, skala, dan dampaknya. Nah, untuk lebih memahami perbedaannya, kita mulai dulu dari konsep dasar cuaca dan iklim. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu cuaca dan apa itu iklim. Jadi cuaca adalah kondisi atmosfer yang kita rasakan sehari-hari. Nah, cuaca ini bisa berubah dalam hitungan menit, jam, atau hari. Misalnya hari ini cerah, terus nanti sore sudah hujan gitu. Nah, sementara itu kalau iklim itu adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka panjang. Nah, biasanya dihitung selama 30 tahun atau lebih. Jadi cuaca itu terjadi hari ini, sedangkan iklim itu menggambarkan pola cuaca suatu daerah dalam waktu yang sangat lama. Nah, pemahaman ini sangat penting untuk membedakan rekayasa cuaca dan rekayasa iklim. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dari rekayasa cuaca. Jadi rekayasa cuaca adalah usaha manusia untuk mengubah atau memodifikasi fenomena atmosfer dalam waktu yang relatif singkat. Nah, tujuannya itu bisa untuk menambah hujan, mengurangi hujan, menghilangkan kabut, atau mengurangi dampak cuaca dari cuaca ekstrim. Nah, ada beberapa karakteristiknya yang dimiliki dari rekayasa cuaca. Yang pertama yaitu ada dampaknya yang jangka pendek. Jadi perubahan yang terjadi itu hanya bersifat sementara, tidak berlangsung berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Yang kedua itu ada wilayah pengaruhnya itu terbatas. Jadi biasanya rekayasa cuaca ini hanya mencakup daerah lokal atau regional. Jadi tidak sampai mengubah kondisi nasional ataupun global. Yang ketiga itu ada keberhasilannya bergantung pada kondisi atmosfer. Jadi jika awan atau kelembapan tidak mendukung, hasilnya itu bisa kurang efektif. Yang keempat itu tujuannya operasional. Jadi artinya itu hanya mengatur cuaca saat itu, bukan mengubah iklim atau pola cuaca dalam jangka yang panjang. Nah, untuk metode yang paling umum digunakan dalam rekayasa cuaca ini adalah teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Jadi teknik ini itu bekerja dengan menaburkan bahan semai ke dalam awan. Nah, bahan ini bisa mempercepat terbentuknya tetesan air sehingga hujan itu turun lebih cepat. Nah, atau sebaliknya bisa menunda hujan jika itu tujuan operasinya. Nah, penyebaran bahan semai ini dilakukan menggunakan pesawat atau alat pemancar dari daratan. Nah, agar operasi ini tepat sasaran, itu digunakan beberapa model atmosfer seperti model mesoscale itu model yang digunakan untuk memetakan arah angin dan pembentukan awan. Nah, yang kedua itu ada model mikrofisika awan. Nah, ini untuk melihat bagaimana butiran air di awan itu berkembang menjadi hujan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada model regional atmospheric modeling system, dan WRF itu merupakan model komputer yang digunakan untuk memprediksi kondisi atmosfer secara detail. Nah, model-model ini itu membantu menentukan kapan dan di mana proses modifikasi cuaca yang bisa dilakukan dengan hasil yang terbaik. Selanjutnya yaitu rekayasa iklim. Jadi rekayasa iklim adalah upaya manusia dalam skala besar dan jangka panjang untuk mempengaruhi sistem iklim di bumi. Nah, tujuannya antara lain mengurangi laju pemanasan global, mengurangi dampak gas rumah kaca, dan memberi waktu lebih bagi dunia untuk beralih ke energi yang lebih bersih. Nah, untuk karakteristik dari rekayasa iklim itu berbeda jauh dari rekayasa cuaca ya teman-teman. Jadi yang pertama itu bersifat jangka panjang. Jadi hasilnya itu dirancang untuk berdampak bertahun-tahun atau puluhan tahun. Yang kedua itu skalanya global atau regional, bukan hanya beberapa kota ya teman-teman. Yang ketiga itu mengubah sistem iklim secara struktural. Jadi misalnya mempengaruhi albedo bumi atau kadar CO2 di bumi. Nah, kemudian yang keempat itu risikonya besar. Jadi karena dampaknya bisa sangat luas dan terkadang sulit untuk diprediksi. Oke, jadi rekayasa iklim itu terbagi menjadi dua kategori metode utama. Yang pertama itu ada solar radiation management atau SRM. Jadi SRM ini adalah metode untuk mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Nah, dengan cahaya matahari yang lebih sedikit, suhu global bisa turun. Contohnya seperti menyebarkan partikel kecil ke atmosfer agar sinar matahari dibantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, yang kedua itu ada carbon dioxide removal atau CDR. CDR ini bertujuan untuk menghilangkan CO2 langsung dari atmosfer. Nah, ini bisa dilakukan melalui penanaman pohon, pemulihan ekosistem, reaksi kimia, atau teknologi yang menyedot karbon dari udara. Nah, CDR ini membantu menurunkan kadar gas rumah kaca secara langsung. Berikut merupakan beberapa model dari rekayasa
yang terhubung itu mempelajari interaksi antara laut dan atmosfer. Nah, model-model ini penting agar rekayasa iklim itu bisa dilakukan dengan aman dan terukur. Oke, jadi rekayasa cuaca dan rekayasa iklim ini memberikan manfaat. Jadi yang pertama dari manfaat rekayasa cuaca, yaitu rekayasa cuaca itu memberikan sejumlah manfaat praktis seperti meningkatkan curah hujan, daerah yang kekeringan, menambah pasokan air untuk petani dan waduk, terus mengurangi risiko kebakaran hutan, hingga mengurangi hujan di acara penting atau wilayah yang rawan banjir. Nah, selain itu, rekayasa cuaca itu juga membantu menyediakan air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan mengurangi kabut asap yang sering terjadi. Nah, kemudian dari manfaat rekayasa iklim itu, rekayasa iklim bermanfaat dalam jangka panjang seperti menurunkan suhu global, mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer, memperlambat pemanasan global ya lebih tepatnya, kemudian meningkatkan kenaikan permukaan laut, kemudian menjaga kestabilan iklim untuk ketahanan pangan dan energi. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi secara keseluruhan, rekayasa cuaca dan rekayasa iklim adalah dua teknologi berbeda yang sama-sama bertujuan mengatasi tantangan lingkungan. Nah, rekayasa cuaca bekerja pada skala kecil dan jangka pendek, sedangkan rekayasa iklim itu bekerja pada skala besar dan jangka yang panjang. Nah, keduanya ini memberikan manfaat tetapi juga